Malam itu angin berhembus pelan, membawa aroma tanah basah yang bercampur dengan bau getah pisang. Di sebuah desa kecil yang jauh dari keramaian kota, ada satu tempat yang selalu dihindari warga setelah maghrib, kebun pisang tua di ujung desa. Kebun itu sudah ada sejak puluhan tahun lalu, ditanam oleh orang-orang yang bahkan namanya sudah dilupakan. Pohon-pohonnya tinggi, daunnya lebar, dan jika malam datang, kebun itu terlihat seperti lorong gelap yang tak berujung. Warga desa punya banyak cerita tentang kebun pisang itu. Ada yang bilang sering mendengar suara langkah kaki di antara pohon. Ada juga yang mengaku melihat bayangan putih berdiri diam di tengah kebun. Tapi seperti biasa, cerita-cerita itu hanya beredar sebagai bisikan. Tak ada yang berani memastikan. Aku adalah salah satu dari sedikit orang yang harus melewati kebun pisang itu setiap malam. Namaku Arif, pekerjaanku sederhana, penjaga gudang pupuk di desa sebelah. Untuk pulang, jalur tercepat adalah memotong kebun pisang. Kalau memutar lewat jalan utama, jaraknya 2 kali lipat. Awalnya aku takut, tapi lama-lama rasa lelah mengalahkan rasa was-was. Malam pertama aku melewati kebun itu, suasananya sunyi, hanya suara jangkrik dan gesekan daun pisang yang tertiup angin. Cahaya bulan terhalang dedaunan, membuat jalan setapak terlihat samar. Aku berjalan cepat, menunduk, berusaha tidak memikirkan cerita-cerita warga. Sampai tiba-tiba, aku mencium bau menyengat. Bukan bau tanah, bukan juga bau daun, bau itu seperti kain lembab yang sudah lama dikubur. Aku berhenti, jantungku berdetak lebih cepat. Aku menoleh ke kiri dan kanan, tapi tak ada apa-apa, hanya batang-batang pisang yang berdiri kaku. Aku melanjutkan langkah, mencoba mengabaikannya. Malam kedua, bau itu muncul lagi, lebih kuat, kali ini disertai suara gesekan, seperti kain yang diseret di tanah. Aku berhenti, menahan napas. Suara itu datang dari dalam kebun, bukan dari jalan setapak. Ah, cuma perasaan, gumamku, meski suaraku sendiri terdengar gemetar. Malam ketiga, aku mulai merasa ada yang mengawasiku. Setiap kali aku berhenti berjalan, suasana terasa semakin berat, seolah udara di sekitarku mengental. Aku mempercepat langkah, dan tiba-tiba, terdengar suara seperti orang batuk pelan. Suara itu sangat dekat. Aku menoleh cepat ke belakang. Tak ada siapa-siapa. Aku pulang dengan keringat dingin membasahi punggung. Keesokan harinya, di warung kopi, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Wiryo, orang tertua di desa. "Pak, kebun pisang itu, memang ada apa sih sebenarnya?" Pak Wiryo menatapku lama, wajahnya yang keriput terlihat makin serius. "Kamu sering lewat situ?" "Iya." Aku mengangguk. Pak Wiryo menghela napas. "Dulu, ada orang meninggal mendadak di kebun itu. Mayatnya ditemukan 3 hari kemudian. Katanya, tali pocongnya gak dilepas dengan benar." Aku menelan ludah. "Sejak itu," lanjutnya pelan, "kalau malam, dia suka berdiri di antara pohon pisang, nunggu orang lewat." Kata-kata itu menempel di kepalaku sepanjang hari. Malamnya, aku mencoba jalur lain, tapi hujan deras membuat jalan utama banjir. Tak ada pilihan, aku harus melewati kebun pisang lagi. Langkah kakiku terasa berat saat memasuki area kebun. Angin malam terasa lebih dingin dari biasanya. Bau itu langsung menyambutku, lebih pekat dari sebelumnya, bau kain kafan basah. Tiba-tiba, di kejauhan, aku melihat sesuatu. Di antara 2 pohon pisang, ada sosok putih berdiri diam. Aku berhenti, kakiku gemetar. Sosok itu tak bergerak, hanya berdiri, membelakangiku. Kain putihnya menjuntai sampai tanah. "Itu orang," pikirku, meski aku tahu jawabannya. Aku mencoba mundur pelan, tapi kakiku seperti tertanam di tanah. Saat itulah sosok itu bergerak. Perlahan, sangat perlahan, kepalanya berputar. Bukan badannya, hanya kepalanya. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong, dan mulutnya sedikit terbuka, seolah menahan napas sejak lama. Aku menjerit dalam hati. Sosok itu meloncat. Bukan berjalan, bukan berlari, meloncat mendekat dengan gerakan patah-patah. Setiap kali mendarat, terdengar suara, duk, duk, seperti tubuh berat jatuh ke tanah basah. Aku berbalik dan lari sekuat tenaga. Ranting dan daun pisang mencambuk wajahku. Napasku tersengal. Di belakangku, suara lompatan itu semakin dekat. Duk, duk, duk.
Aku hampir jatuh saat kakiku tersangkut akar. Saat aku menoleh ke belakang, sosok itu sudah sangat dekat. Kain kafannya kotor, penuh tanah dan bercak hitam. Bau busuk menusuk hidungku. Aku menutup mata dan berteriak sekeras-kerasnya. Tiba-tiba, semuanya hening. Aku membuka mata, aku sudah berada di tepi kebun. Lampu rumah warga terlihat beberapa meter di depan. Tak ada siapa-siapa di belakangku. Aku pulang dengan tubuh gemetar dan demam tinggi sepanjang malam. Kupikir semuanya akan berakhir di situ. Aku salah. Sejak malam itu, aku mulai mendengar suara lompatan di depan rumahku. Setiap tengah malam, suara duk-duk terdengar pelan dari arah kebun pisang. Semakin lama, semakin dekat. Suatu malam, suara itu berhenti tepat di depan pintu rumahku. Ada bau kain basah merembes masuk lewat celah pintu. Aku tak berani bergerak, keringat dingin mengalir di pelipisku. Lalu, terdengar suara gesekan kain di kayu pintu, pelan, lama. Dan suara napas. Berat, tertahan, seperti orang yang lupa cara bernapas. Arif, terdengar bisikan lirih. Aku menutup telinga, memejamkan mata, dan membaca doa seingatku. Pagi harinya, aku ditemukan tetangga pingsan di ruang tamu. Setelah itu, aku pindah dari desa itu, tak pernah kembali. Tapi sampai sekarang, setiap kali aku mencium bau tanah basah dan daun pisang, jantungku langsung berdegup kencang. Karena aku tahu, pocong itu bukan sekadar penunggu kebun. Dia sudah mengenalku, dan mungkin, masih mengingat jalanku pulang.